Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Syarif Hidayatullah. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kuis bahasa Indonesia yaitu tentang menulis kreatif. Yang pertama, pengertian kreatif. Penulisan kreatif dari penjabaran tersebut adalah proses menulis yang sifatnya belum pernah dibuat sebelumnya, unik dan menarik perhatian. Menuangkan apa yang dipikirkan dan apa yang diketahui dalam bentuk tulisan bisa membuatnya enak dibaca. Arti menulis kreatif, penulisan dapat diartikan sebagai proses penyampaikan pesan dari penulis kepada pembaca lewat tulisan atau teks. Proses komunikasi yang dilakukan penulis ini punya maksud dan tujuan tertentu. Bisa karena penulis ingin mencurahkan isi hatinya alias curhat kepada orang yang tidak dikenal agar lebih lega, bisa juga karena ingin berbagi informasi. Berbagai cerita menarik di dalam kepada penulis tersebut dan lain sebagainya. Sementara kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada, unik dan menarik perhatian sehingga sesuatu yang sifatnya belum pernah ada sebelumnya dan sangat menarik sekaligus bermanfaat, maka bisa dikatakan sebagai sesuatu yang kreatif. Next, kita lanjut. Manfaat. Manfaat menulis kreatif. Yang pertama, menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan kognitif yang bisa mendorong peningkatan kreativitas. Yang kedua, bisa menjadi wadah untuk mengungkapkan isi hati atau apa yang dirasakan. Yang ketiga, bisa menjadi media untuk menyampaikan ide dan gagasan yang dimiliki secara khas, misalnya menggunakan bahasa sendiri dan metode penyampaian hasil pengembangan sendiri. Yang keempat, bisa melatih imajinasi yang membantu menghasilkan banyak karya tulis kreatif. Yang kelima, membantu melatih keterampilan menggunakan bahasa sebagai media komunikasi tertulis. Yang keenam, bermanfaat untuk membantu menuangkan opini terkait suatu fenomena yang terjadi. Kita next. Ciri penulisan kreatif. Yang pertama, sebuah fakta. Isi dari tulisan kreatif yang pertama adalah memaparkan fakta atau kebenaran. Jadi, meskipun isinya kreatif dan tidak terkait oleh aturan yang baku dan cenderung ketat, namun isinya tetap merupakan suatu fakta. Dua, imajinasi yang kritis, akal. Jika berbicara mengenai penulisan kreatif, maka memang pada dasarnya akan melibatkan daya imajinasi. Hanya saja imajinasi dalam tulisan kreatif idealnya adalah imajinasi yang tetap bisa diterima oleh akal. Yang ketiga, gaya bahasa bebas dan khas setiap penulis. Gaya bahasa dalam penulisan kreatif sifatnya juga khas dan biasanya yang menjadi pembeda antara suatu penulis dengan penulis lainnya, misalnya Raditya Dika yang kalangan pembacanya adalah anak muda. Yang keempat, berisi gagasan kreatif, ekspresif, dan apresiatif. Gagasan di dalam penulisan kreatif sifatnya kreatif, ekspresif, dan apresiatif. Kreatif karena memang mengambil suatu topik atau gagasan yang tidak biasa, di mana gagasan ini belum pernah diambil oleh penulis lainnya, sehingga sangat kreatif. Kita lanjut selanjutnya. Tahapan, tahapan penulisan kreatif. Dalam penulisan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku ataupun terkait penulisan opini, biasanya terjadi dari beberapa tahapan singkat berikut ini. Pengertian ide tulisan. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Yang keempat, menentukan judul yang relevan. Yang kelima, penulisan paragraf pertama yang menarik. Yang keenam, penulisan isi tubuh tulisan. Dan yang ketujuh, merapikan paragraf. Yang kedelapan, menulis penutup tulisan kreatif. Kita lanjut. Perbedaan penulisan kreatif dan ilmiah. Jika membahas mengenai penulisan kreatif, maka akan ikut membahas juga mengenai perbedaannya dengan penulisan atau tulisan ilmiah.
Perbedaannya sendiri antara lain, yang pertama, tujuan penulisan. Perbedaan yang pertama yaitu dari tujuannya. Pada tulisan kreatif, ditujukan untuk menghibur pembaca sehingga membuat mereka senang. Sementara tulisan ilmiah bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian yang bermanfaat untuk mengembangkan iptek. Yang kedua, pemilihan kata. Pilihan kata pada tulisan ilmiah cenderung kaku dan sistematis, sementara pada tulisan kreatif cenderung bebas. Bahkan penulisannya memiliki banyak pilihan kata, baik yang menggunakan bahasa gaul maupun bahasa daerah. Yang ketiga, karakteristik tulisan. Pada tulisan ilmiah sesuai Perka LIPI nomor 4 tahun 2014, ada 6 sifat pada tulisan ilmiah. Kita next. Selesai. Terima kasih teman-teman atas presentasi hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat sore. Kok aneh sih?